Bab 1. Menjadi janda. Hari itu langit cerah. Di desa yang sudah lumayan maju, ada sebuah rumah kubu. Rumah itu peninggalan orang tua Ruminah. Bab 1. Menjadi janda. Hari itu langit cerah. Di desa yang sudah lumayan maju, ada sebuah rumah kubu. Rumah itu peninggalan orang tua Ruminah. Ya, Ruminah adalah seorang janda yang ditinggal suaminya menikah lagi dengan seorang janda kaya di kampung sebelah. Menjandakan istri demi seorang janda, begitulah kira-kira istilahnya. Sore itu Ruminah tengah menyapu halaman rumahnya, tiba-tiba dia melihat anak perempuannya tengah melamun di depan teras rumahnya. Lalu Ruminah mendekati anaknya dan bertanya, "Loh, Yuni kenapa? Kok melamun? Apa Yuni gak berangkat ngaji?" Tanya Ruminah sambil mengusap bahu anaknya dengan lembut. Yuni, gadis kecil berusia 10 tahun menoleh. Ibu, ngagetin aja. Jawab Yuni sambil tersenyum. Ruminah ikut duduk bersama anaknya di atas bel bambu. Kenapa Yuni melamun? Apa yang sedang Yuni pikirkan, Hem? Tanya Ruminah. Yuni menggeleng kecil sambil berucap. Gak apa-apa, Bu. Yuni hanya rindu sama Bapak. Kenapa ya Bapak tega ninggalin Yuni? Apa Bapak udah gak sayang lagi sama Yuni? Kata Yuni dengan nada lirih hampir menangis. Ruminah mengusap kepala Yuni sambil berkata, nggak boleh ngegege kayak gitu. Bapak kan sayang sama Yuni. Ya kalau Bapak sayang, nggak mungkin Bapak ninggalin kita kan, Bu? Ruminah tidak bisa berkata apa-apa lagi. Dia pun sebenarnya sedih saat melihat Yuni seperti ini. Ini udah mau maghrib. Sebaiknya Yuni mandi, terus pergi ke surau musola, sholat dan mengaji ya. Perintah Ruminah. Yuni pun mengangguk dan masuk ke dalam rumah untuk menuruti perintah ibunya. Mas Rahman, lihatlah Mas, anakmu begitu merindukanmu. Apa kamu tidak merindukan anakmu, Mes? Lirih Ruminah sambil mengusap matanya yang tanpa terasa mengeluarkan sedikit air mata. Di kampung sebelah, sepasang suami istri tengah menikmati makan malam di atas meja makan yang cukup mewah. Tersedia berbagai macam lauk dan lain sebagainya. Yang mereka adalah Rahman dan istri barunya, Sri. Saat itu Rahman tengah melamun. Ruminah, bagaimana kabarmu Rum? Anakku, Yuni. Sedang apa kamu nak? Bapak kangen sama Yuni, ucap Rahman dalam hati. Sri yang memperhatikan sikap Rahman, dia memanggil suaminya pelan. Kim, Mas. Satu kali panggilan, Rahman belum juga menyahutnya. Mes. Dua kali panggilan, Rahman masih larut dalam lamunannya, hingga. Maaf. Sri membentak Rahman. Baru di saat itu Rahman langsung menoleh. Kaget. Epi. Pak, Dek. Ucap Rahman gelagapan. Kenapa, Dek? Kok bentak masih? Tanya Rahman. Kenapa? Kamu tuh Mas yang kenapa? Orang makan sambil melamun. Aku panggil dari tadi di meja. Apa yang sedang kamu lamunin, Mas? Tanya Sri sedikit cemberut. Enggak, nggak kenapa kok, Dek? Jawab Rahman masih gugup. Jangan bohong kamu, Mas. Kamu lagi ngelamunin mantan istri kamu kan? Si Ruminah wanita pemulung itu. Iya kan? Tanya Sri penuh selidik. Enggak kok, Dek. Mas lagi mikir aja gimana caranya menambah karyawan di pabrik beras. Soalnya mereka kadang kewalahan dengan banyaknya orderan yang semakin hari semakin membludak. Jawab Rahman tenang, yang tentunya sedikit berbohong. Aku kira Mas sedang mikirin mantan istri Mas. Awas aja kalau Mas masih mikirin si Ruminah buluk itu, ucap Sri setengah mengancam. Ngalah deh, ucap Rahman meyakinkan sekali lagi, mengusap tangan Yuni dan tersenyum. Maafkan aku Sri, aku memang sedang memikirkan Ruminah dan juga anakku, Yuni, batin Rahman lagi. Rahman, walaupun dia tinggal di kampung,
Rahman adalah pria tampan, berperawakan tinggi, kulit coklat, hidung mancung dan kumis tipis. Dulu Rahman adalah pekerja di pabrik beras milik Sri. Sri janda kaya raya yang ditinggal suaminya meninggal dunia akibat kecelakaan. Rahman yang kala itu baru beberapa bulan bekerja di pabrik milik Sri, rupanya menarik perhatian Sri. Sri jatuh cinta dan tergila-gila oleh Rahman. Setiap malam Sri selalu memikirkan Rahman. Sri selalu berpikir bagaimana caranya agar bisa memiliki Rahman. Dia tidak peduli walau dia tahu bahwa Rahman sudah memiliki istri dan anak. Rahman sebenarnya seorang pria yang setia. Apalagi Ruminah itu walaupun orang miskin, Ruminah dulunya kembang desa. Banyak pemuda yang menginginkan Ruminah, tetapi Ruminah memilih Rahman. Entah apa yang sudah dilakukan oleh Sri, hingga pada akhirnya Rahman menceraikan Ruminah dan menikahi Sri. Ruminah menjadi janda karena sang suami memilih wanita lain. Di musola, Sadakallahu Adzim serempak anak-anak mengakhiri bacaan mengajinya. Anak-anak kalian boleh pulang, hati-hati ya pulangnya, ucap Ustadz Ilham. Baik Ustadz, Assalamualaikum, jawab mereka serta mengucapkan salam. Mereka berebut untuk menyalin tangan guru ngaji mereka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, jawab Ustadz Ilham. Anak-anak muridnya sudah bubar ke rumah masing-masing. Tetapi saat Ustadz Ilham ingin masuk ke dalam surau, Ustadz Ilham melihat Yuni yang tengah mondar-mandir di depan surau sambil mencari sesuatu, lalu Ustadz Ilham menghampiri Yuni. Loh, Dek Yuni belum pulang? Tanya Ustadz Ilham. Ini mau pulang Ustadz, tapi sandal saya hilang sebelah, jawab Yuni dengan raut wajah yang amat sedih. Lah ya, kemana sandal Yuni? Ustadz Ilham pun ikut mencari di mana sandal sebelah milik Yuni. Tidak ada Dek, kalau begitu Dek Yuni pulang pakai sandal Ustadz saja ya, Ustadz Ilham menawarkan. Yuni langsung menggeleng lemah. Tidak Ustadz, kalau Yuni pakai sandal Ustadz, nanti Ustadz Ilham pulangnya nggak pakai sandal, tolak Yuni. Tidak apa, Ustadz kan pulang pakai motor, jadi tidak apa kalau Ustadz pulang tanpa memakai sandal. Sudah tidak apa, Dek Yuni pakai saja sandal Ustadz selalu pulang. Ini sudah malam, nanti Ibu Yuni khawatir, tutur Ustadz Ilham lembut. Akhirnya Nyai Yuni mengiyakan. Yuni menyalami dan mencium punggung tangan Ustadz Ilham, lalu berpamitan. Yuni pulang dulu ya Ustadz, Assalamualaikum. Ya Adek Yuni, Waalaikumsalam, jawab Ustadz Ilham sambil mengusap kepala Yuni. Yuni pun akhirnya pulang dengan memakai sandal Ustadz Ilham. Ya Allah, siapa yang sudah umpetin sandal Yuni, batin Yuni sambil melangkah pulang ke rumahnya. Di depan musola Ustadz Ilham memperhatikan Yuni yang sedang melangkah pergi, sampai tidak terlihat lagi oleh pandangan mata. Kemudian Ustadz Ilham masuk ke dalam surau, untuk membersihkan surau dan mematikan lampu yang tidak perlu digunakan. Hampir setengah jam Ustadz Rahman membersihkan surau, dia merasa sudah cukup lalu pulang menggunakan motor, tanpa alas kaki. Beberapa menit kemudian, Ustadz Ilham sampai di rumahnya, sang bunda sudah menunggu di depan teras rumahnya. Ustadz Ilham mematikan motornya, menapakkan kaki di lantai rumah, sang bunda bingung. Loh, Le, di mana sandalmu? Tanya sang bunda bingung. Ustadz Ilham mengucap salam sambil menyalami dan mencium punggung tangan ibunya. Itu tadi dipakai sama Yuni, anaknya Mbak Ruminah, Umi, jawab Ustadz Ilham sambil tersenyum. Kok bisa Le? Tanya Umi lagi. Ya Umi, sepertinya sandal Dek Yuni ada yang umpetin. Dia hampir menangis karena kehilangan sandalnya sebelah. Ilham tidak tega melihatnya. Jadi Ilham menawarkan dia, suruh pakai sandal Ilham. Kasihan dia Umi, Ustadz Ilham menjelaskan. Bab 2, hinaan di tempat hajatan part pertama. Walah begitu rupanya, ya sudah ayo masuk, sudah malam. Kamu belum makan kan Le? Ibu sudah masakin ayam serundeng sama sup jamur kesukaanmu, ajak Umi pada Ustadz Ilham. Wah, makan enak nih. Ustadz Ilham sumringah seperti anak kecil ketika dikasih mainan baru.
Jangan lupa cuci kakinya dulu di samping rumah, sebelum masuk ke dalam rumah Lei. Ucap Umi mengingatkan. Siap Umi, kata Ustadz Ilham sambil tangannya ditempelkan ke keningnya seperti orang melapor. Ustadz Ilham adalah pemuda berusia 25 tahun yang menempuh ilmu di sebuah pesantren terkenal yang ada di Jawa Timur. Ustadz Ilham pulang ke kampung halamannya, karena tugas menggantikan almarhum ayahnya, tokoh agama dan tokoh masyarakat tempat tinggal Luminah. Usianya masih muda namun disegani oleh masyarakat setempat karena ilmunya yang cukup mumpuni. Tok, tok, tok. Assalamualaikum, Bu, Ibu, ini Yuni sudah pulang Bu. Ucap Yuni mengetuk pintu rumahnya. Dari dalam terdengar langkah kaki, dan deritan suara pintu yang sudah sedikit usang dibuka. Kriet. Nampak Ruminah membuka pintu untuk putri semata wayangnya. Waalaikumsalam. Loh Henduk, kok telat sekali pulang ngajinya? Tanya Ruminah sambil merangkul pundak anaknya untuk mengajak masuk dan menutup pintunya. Maaf Bu, Yuni telat pulang. Tadi Yuni mencari sandal Yuni Bu. Sandal Yuni hilang sebelah. Jawab Yuni lesuh sambil duduk dan membuka jilbabnya menaruh di atas meja kayu ruang tamu. Kok hilang Henduk? Memangnya ada yang mau sama sandal Yuni yang sudah usang itu? Hehe. Kikik Ruminah bingung. Yuni menghela nafas pelan. Bukan mau sandal Yuni Bu. Lebih tepatnya mereka cuma jahil SM Yuni. Jelas Yuni sedikit kesal. Mereka? Memangnya Yuni tahu siapa yang umpetin sandal milik Yuni? Tanya Ruminah lagi. Yuni mengangguk. Tahu Bu, palingan juga Tiara sama Dinda yang melakukannya. Jelas Yuni lagi. Ya sudah nanti kalau Ibu punya rezeki, Ibu akan belikan sandal baru untuk Yuni. Ucap Ruminah yang melihat anaknya begitu sedih. Yuni hanya mengangguk dan tersenyum. Terima kasih Ibu. Sama-sama nak jawab Ruminah sambil mengusap kepala Yuni. Lantas ini Yuni pakai sandal siapa? Jangan bilang Yuni mencuri sandal di surau. Ibu tidak mengajarkan Yuni untuk berbuat seperti itu. Bagaimanapun keadaan kita. Tanya Ruminah. Yuni menjawab dengan pelan. Ini sandal Ustadz Ilham Bu. Beliau meminjamkannya sama Yuni, karena kasihan lihat Yuni pulang tidak memakai sandal. Jelasnya lagi. Ruminah bernafas lega karena anaknya tidak berbuat yang ada di dalam pikirannya. Oh ya sudah, sekarang Yuni makan dulu, habis itu istirahat. Besok pagi-pagi sekali kita ke rumah Wak Darsi, Bibi Maira menikah, Wak mengadakan pesta hajatan. Yuni mengangguk patuh. Mereka makan berdua dengan lahap walaupun lauk mereka hanya tempe goreng dan kerupuk. Setelah itu mereka tidur dengan nyenyak. Pagi hari. Enduk ayo kita siap-siap untuk pergi ke rumah Uwak Ruminah membangunkan Yuni. Yuni menggeliat sambil mengucuk matanya. Iya Bu. Jawab Yuni dengan suara khas orang bangun tidur. Setelahnya mereka bersiap, Yuni menunggu ibunya di depan teras. Ruminah keluar sambil membawa satu goni yang sudah dilipat. Yuni mengernyitkan keningnya sambil bertanya. Ibu bawa goni buat apa? Heran Yuni. Oh ini, buat nanti ngumpuli aqua bekas orang-orang pada minum. Kan di tempat hajatan biasanya banyak, lumayan bisa ibu jual buat beli makan. Mana tahu dapat banyak bisa buat beli sandal Yuni juga. Jawab Ruminah dengan senyum manisnya. Ibu. Ucap Yuni lirih dengan mata berkaca-kaca. Sesampainya di rumah Darsi, orang-orang sudah sibuk memasang tenda kursi dan panggung untuk pengantin. Bu, boleh tidak Yuni makan dulu? Pinta Yuni pada Ruminah. Ruminah mengangguk sambil mengusap rambut Yuni. Boleh, sebentar ya ibu ambilkan nasi untuk Yuni, Yuni duduk dulu di sini. Ucap Ruminah, Yuni pun duduk di deretan tempat orang makan prasmanan. Ruminah mengambilkan nasi, sayur esiem serta ayam kecap di piring untuk Yuni. Pikir Ruminah, tidak akan menjadi masalah karena ini adalah pesta hajatan waknya Yuni.
Namun, pikiran Ruminah salah. Saat Ruminah hendak memberikan piring yang berisikan nasi dan lauk pauk, piring itu langsung disambar oleh Darcy, lalu dengan congkaknya dia berucap, "Wah, enak banget ini orangnya ah, baru datang langsung makan. Berasa tamu aja ya, belum ikutan bantu-bantu, udah mau langsung makan aja. Udah mana ngambil ayamnya yang gede lagi. Tapi yuk, itu untuk Yuni," ucap Ruminah pelan. "Mau untuk Yuni kek, mau untuk kamu kek. Peraturannya, orang miskin itu tidak wajib untuk makan duluan, tapi bantu-bantu dulu di belakang," ucap Darcy berkacak pinggang. "Tolong yuk, kasihan Yuni. Dia masih kecil. Biarkan Yuni makan terlebih dulu," pinta Ruminah memelas. "Halah alasan. Udah kelas 4 SD kok masih kecil. Sudah sana pokoknya dilarang makan kalau kalian tidak bantu-bantu dulu di belakang," ucap Darcy meninggikan suaranya. "Tapi yuk." Ucapan Ruminah terpotong karena tangan Ruminah diraih oleh Yuni. "Sudah Bu, tidak apa-apa. Ayo Bu, kita bantu-bantu dulu ke belakang." "Benar kata Ward Darcy, masa kita belum bantu-bantu, tapi sudah mau makan duluan," ucap Yuni. "Nah anakmu saja cerdas." Darcy menyetujui ucapan Yuni. "Tapi Enduk." Yuni langsung meraih lagi tangan ibunya sambil menggeleng kecil, jawaban bahwa dia tidak apa-apa. Ruminah membantu para ibu-ibu di belakang untuk memasak, mencuci piring, memasak nasi. Yuni pun sama ikut membantu membereskan piring dan membuang sisa makanan para tamu undangan. Tanpa terasa hari sudah siang, perut Yuni sudah merasa sakit. Yuni menghampiri ibunya. "Bu, Yuni lapar," ucap Yuni sendu. "Sebentar ya Anduk, Ibu ambilkan buat kamu. Kamu tunggu di sini saja ya," ucap Ruminah. Yuni hanya mengangguk patuh. Saat Ruminah hendak mengambil nasi dan lauk pauk, Darcy menghampiri sambil berkacak pinggang. Rum, mau ngambil nasi tuh memangnya sudah beres di belakang?" tanya Darcy. "Sudah yuk, tinggal cuci piring sedikit lagi," jawab Ruminah. "Kalau mau makan itu ngasih duit kondangan dulu Rum," kata Darcy lagi. "Ini yuk." Ruminah merogoh kantongnya dan menyerahkan amplop berisi uang. Saat Ruminah ingin kembali mengambil nasi, tangan Ruminah dicegah oleh Darcy. Tunggu dulu, aku mau lihat dulu lah isi amplopmu berapa, nanti udah ngambil makan banyak, isinya cuma 5.000 perak lagi, rugi dan kaku," ucap Darcy sambil menyobek amplop kartu Ruminah dan melihat isinya. Saat sudah terbuka, mata Darcy terbelalak. Bab 3, Hinaan di tempat hajatan part kedua. Darcy terbelalak melihat isi uang yang ada di dalam amplop dari Ruminah. "Hah? 20.000? Teriak Darcy, sampai Ruminah teronjak kaget. "Kenapa yuk?" tanya Ruminah bingung. Lalu Darcy tertawa terbahak-bahak sampai memegangi perutnya yang terasa sakit akibat tertawa. "Hahaha, hahaha, Rum, kamu ini waras nggak sih? Boyu masa ngasih kondangan buat saudara cuma 20.000, hahaha. Aduh perutku sakit," ejek Darcy sambil memegangi perutnya, sampai orang yang ada di acara hajatan itu menoleh ke arah Darcy dengan tatapan penuh tanya. "Kenapa yuk? Saya cuma punya uang segitu juga kan uang yuk?" Jelas Ruminah yang sedikit merasa malu karena jadi pusat perhatian orang yang ada di acara hajatan itu. Darcy berdiri tegak. "Hei Rum, dengar ya ah. Uang 20.000 itu zaman sekarang hanya untuk uang saku anak sekolah SD, ngerti?" ucap Darcy sambil berkacak pinggang. "Sini piringmu, biar aku saja yang mengambilkan makan untuk orang yang ngasih duitnya cuma 20.000. Kata Darcy sambil menarik piring dari tangan Ruminah. Darcy mengambilkan satu centong nasi, sayur asam dan lauk ayam kecap seukuran ibu jari orang dewasa, kemudian Darcy menyerahkannya dengan sedikit kasar kepada Ruminah. "Ini, sudah jangan ngambil lagi, habis itu selesaikan bantu-bantu di belakang,"
ketus Darcy dan berlalu pergi meninggalkan Ruminah. Ruminah hanya menunduk dan pergi ke belakang menemui anaknya, Yuni, yang sedari tadi sudah menahan rasa lapar. Sesampainya di belakang rumah Darcy, Ruminah memberikan nasi yang Darcy ambilkan pada Yuni. "Enduk, ini dimakan. Maaf Yunduk, nasi sama lauknya tinggal sedikit, jadi ibu ambilnya hanya sedikit saja," ucap Ruminah pada anaknya sambil memberikan piring berisi nasi dan lauknya. "Ya abu, nggak apa-apa," Yuni menerima dengan senang hati. "Ibu sudah makan?" tanya Yuni sambil menyendokkan nasi ke mulutnya. "Nanti saja ibu makan, setelah pekerjaan selesai," jawab Ruminah. "Ibu selesaikan piring-piring kotor itu dulu ya Anduk. Habis itu ibu mau kumpulin EQA bekas yang ada depan. Tadi ibu lihat ada banyak sekali, biar bisa beli sandal kamu," ucap Ruminah semangat. Yuni hanya mengangguk-anggukan kepalanya sambil memakan nasi yang ibunya ambilkan. Setelah selesai tugas bantu-bantu, kini Ruminah sedang mengumpulkan EQA bekas ke dalam goni. Saat dia sedang menunduk mengambil EQA bekas yang ada di bawah kursi, tiba-tiba punggungnya terasa ada yang menyiram pakai air. "Pure." Ruminah kaget, berdiri dan membalikkan badan. Siapa kiranya yang SDH menyiramkan air ke punggungnya? Ada orang tuh, tak kira tadi kambing. Ledek seseorang yang ada di hadapan Ruminah sekarang. "Nanik, kamu sengaja menyiramkan air itu ke punggungku?" tanya Ruminah kesal. "Maaf Yurum, saya tidak sengaja tuh. Soalnya tadi saya kira, situ kambing yang sedang memakan sisa makanan orang prasmanan." Ledek Nanik lagi sambil tertawa mengejek. Nanik adalah tetangga Ruminah yang setiap harinya selalu bergosip dan suka menghina Ruminah. "Lagian ngapain sih Rum? Kamu nunduk-nunduk di kolong kursi?" tanya Nanik pura-pura tidak tahu dengan apa yang Ruminah lakukan. Belum sempat Ruminah menjawab pertanyaan Nanik. Nanik sudah mendahului ucapannya. "Oh, lagi mulung sampah ya? Aha ah." Ejek Nanik lagi sambil tertawa keras. Lalu dia bertepuk tangan sambil berkata, "Hei, bapak-bapak, ibu-ibu, lihat ini Ruminah si kembang desa. Sekarang hidupnya susah semenjak ditinggalin sama Rahman. Bagus juga sih, si Rahman itu ninggalin dia demi janda kaya raya di kampung sebelah. Lah wong si kembang desa ini sekarang udah dekil gini. Gimana dia nggak dekil dan bau coba? Dia kerjaannya nyariin sampah. Hahaha." Sontak semua orang yang ada di situ tertawa terbahak-bahak. "Hahaha. Rum, nanti sajalah ngambilin sampahnya. Kalau kami sudah selesai makan," timpal salah satu tamu undangan yang ada di acara hajatan itu. "Iya betul itu. Kalau kamu ngambilin sampahnya sekarang, yang ada selera makan kami hilang Rum," timpal yang lain. "Iya. Iya. Bener. Iya. Hu. Hu. Hu." Serentak mereka mengolok-olok Ruminah dan ramai-ramai melempari Ruminah dengan EQA bekas. Ada juga yang melemparinya dengan EQA yang masih ada airnya, bahkan ada juga yang melemparinya dengan kulit pisang. Dari belakang Yuni berlari menghampiri Ruminah dan memeluknya. "Ada apa ini Bu?" tanya Yuni. Ruminah hanya menggelengkan kepalanya. Di dalam rumah, Darcy mendengar suara berisik dari luar. Dia penasaran dengan apa yang terjadi di luar sana. Dia bergegas keluar untuk melihat keributan itu. Setelah dia keluar, dia sedang melihat Ruminah sedang diolok-olok sambil dilempari oleh para tamu undangan dengan berbagai macam benda. Bukannya merasa kasihan, Darcy malah ikut memakai Ruminah, yang jelas tidak bersalah. "Herum, kenapa kau membuat keributan di acara pernikahan Maira, anakku?" tanya Darcy lantang. "Bukan Ekyo yang memulai keributan ini yuk, tapi Nan." Ucapan Ruminah terpotong karena Darcy kembali bersuara. "Hala Aarum, kau ini tidak perlu menyalahkan orang lain. Memang dasarnya kau ini sudah mengganggu ketenangan para tamu undanganku. Kau ini memang pembawa siap, Rum. Pembawa sial."
ketus Darcy dengan diakhiri nada penekanan. Daripada acara hajatanku berantakan, daripada aku kehilangan tamu undanganku, lebih baik kau pergi dari tempat hajatan ini, Rum. Pergi kau, Rum. PRGII, teriak Darcy, sampai Yuni merasa takut. Yuni menggandeng tangan ibunya dan mengajaknya pergi. Ayo, Bu, lebih baik kita pulang saja, ajak Yuni. Ruminah mengangguk dan berjalan mengikuti Yuni, sambil terus kepalanya menunduk karena malu telah dihina di acara hajatan kakak iparnya sendiri. Dalam perjalanan pulang, Ruminah menangis terseduh-seduh. Hiks, hiks. Kenapa orang-orang itu tega sekali menghinaku dengan begitu santainya, batin Ruminah. Hiks, hiks. Suara tangisan Ruminah terdengar oleh Yuni. Yuni menghentikan langkah kakinya. Ruminah bingung. Kenapa Cahayu? Tanya Ruminah yang menutupi kesedihannya di depan Yuni. Ayo, Bu, kita duduk dulu di bawah pohon mangga itu, jawab Yuni sambil menggandeng tangan Ruminah menuju pohon yang dia maksud. Yuni capek ya, Anduk? Tanya Ruminah lagi. Yuni tidak menjawab pertanyaan ibunya, dia langsung menghapus air mata di pipi ibunya. Ibu menangis, karena orang-orang tadi mereka jahat sama ibu, padahal ibu cuma mau mengambil EQA bekas itu. Kata Yuni sambil menahan isak. Kenapa mereka tega menghina ibu? Ucap Yuni setengah teriak. Yuni tidak kuat menahan tangisnya, Yuni menangis terseduh-seduh. Ruminah langsung memeluk tubuh kecil Yuni, mereka berdua menangis sambil berpelukan. Kenapa, Bu? Kenapa mereka jahat sekali sama ibu? Terutama Wak Darcy. Dia bahkan mengusir ibu dari acara hajatannya. Yuni MSH berucap sambil menangis. Ruminah tidak sanggup mendengar ucapan anaknya, Ruminah mengeratkan pelukannya. Sudah, Handuk, biarkan saja. Kita orang miskin, derajat kita tak sama dengan mereka. Ucap Ruminah lirih. Setelah beberapa saat mereka hanyut dalam kesedihan, akhirnya Yuni sudah mulai tenang. Sudah, Handuk, ayo kita pulang. Hari sudah sore, nanti Yuni mengajinya telat. Ayo, Genduk. Ajak Ruminah sambil berdiri menggandeng tangan anaknya. Mereka melanjutkan perjalanan untuk pulang ke rumahnya. Malam hari. Bu, Ibu. Panggil Yuni. Ruminah keluar dari kamarnya. Kenapa Cahayu? Tanya Ruminah. Yuni lapar, Bu, ucap Yuni lirih. Sebentar Ibu ambilkan ya. Ruminah bergegas ke dapur untuk mengambilkan sisa nasi satu piring kecil. Sejenak Ruminah terdiam sambil memandangi nasi tersebut, nasinya tinggal segini. Besok makan Yuni gimana? Dan lagi ini niatnya untuk aku makan, karena sedari tadi pagi aku belum makan. Tapi anaknya kasihan, sudahlah daripada aku mementingkan perutku sendiri, lebih baik nasi ini untuk Yuni saja, batin Ruminah. Lalu menuju ke arah depan dan memberikan nasi satu piring kecil dengan ikan asin seukuran telunjuk orang dewasa. Ini, Nduk, nasinya hanya sisa segini, ndak apa-apa ya. Berasnya belum Ibu beli lagi. Ucap Ruminah sambil menyodorkan piring berisi nasi itu. Ya, Bu, tidak apa-apa. Yuni langsung memakannya dengan lahap. Ruminah tersenyum memperhatikan anaknya makan dengan lahap. Dalam kunyahannya Yuni terhenti lalu menatap ibunya. Ibu sudah makan, teringat Yuni. Sedari pagi Ibu belum makan kan? Tanya Yuni sambil mengunyah makanannya. Sudah, Handuk, Ibu sudah makan. Jawab Ruminah yang tentunya jawaban itu bohong. Tetapi Yuni belum percaya hingga dia bertanya lagi. Kapan Ibu makan? Selidik Yuni. Oh itu. Tadi sewaktu Yuni mengaji di surau, Ibu makan, Nak. Jawab Ruminah meyakinkan sambil tersenyum. Ya sudah kalau Ibu sudah makan. Yuni melanjutkan lagi makannya. Setelah selesai makan, Yuni belajar di kamarnya. Saat sedang belajar tiba-tiba Yuni ingin buang air kecil, dia berjalan ke kamar mandi. Saat melewati dapur,
Yuni melihat ibunya yang sedang duduk di bawah sambil bab 4, ejekan di sekolah. Yuni melihat ibunya yang sedang duduk di bawah sambil memegang piring bekas makan dia tadi. Ternyata Ruminah sedang makan sisa nasi Yuni. Dia kumpulkan jadi satu lalu memakannya. Tanpa Ruminah sadari, Yuni memperhatikan dia dari belakang sedari tadi. Dengan pelan Yuni memanggil ibunya. Ibu. Ruminah kaget dan menoleh ke arah anaknya. Cahayu belum tidur. Sapa Ruminah sambil menaruh piring bekas makan Yuni di dalam ember. Yuni menggeleng, lalu menghampiri ibunya. Ruminah masih tetap di tempatnya. Ibu sedang apa? Ibu makan nasi sisa Yuni tadi. Katanya ibu sudah makan. Ibu pasti bohong kan sama Yuni? Berbagai pertanyaan dilontarkan oleh Yuni. Ruminah menggeleng sambil tersenyum. Enggak kok nak, ibu sudah makan. Ini ibu mau cuci piring bekas makan tadi, jawab Ruminah sedikit berbohong. Jangan bohong bu, tadi Yuni melihat ibu mengumpulkan sisa nasi yang ada di piring bekas Yuni makan, jadi satu lalu ibu memakannya. Ibu bohong kan sama Yuni? Tanya Yuni sekali lagi. Hehi. Ya memang tadi ibu makan sisa nasi Yuni. Kata orang tua nasi itu jangan dibuang, nanti nasinya nangis. Jawab Ruminah sambil terkekeh pelan. Sudah lebih baik Yuni tidur. Besok kan masuk sekolah, nanti telat lagi. Ucap Ruminah sambil mengusap lengan Yuni. Ya bu, setelah dari kamar mandi, Yuni langsung masuk kamarnya dan tidur. Pagi hari. Yuni ayo nak, nanti kamu telat sekolahnya. Sekalian ibu mau ke pasar untuk mencari botol bekas. Ajak Ruminah sambil membawa Goni. Baik bu. Jawab Yuni. Lalu mereka pergi meninggalkan rumah. Sesampainya di sekolah, Yuni langsung diejek sama teman kelasnya. Anak tukang mulung sampah sudah datang, ejek Tiara, anak orang kaya di kampung tempat tinggal Yuni. Mendengar ejekan itu, sontak teman satu kelasnya mentertawakan Yuni. Dat kasihan sekali ya. Lihat si gembel ini. Udah sepatu bolong, tas robek. Yuni, lihat ini tas aku baru, cantik kan? Ucap Dinda sambil menunjukkan tas barunya yang berwarna pink. Yuni hanya mengangguk. Ibumu bisa nggak belikan tas kayak punya IQ? Tanya Dinda lagi, lalu dijawab oleh Tiara kawannya sesama anak orang kaya. Ya mana bisalah Din, ibunya cuma pemulung, mana bisa si Yuni dibelikan tas cantik kayak punya kamu? Haha, teman-teman yang lain mentertawakan Yuni lagi. Yuni, lihat ini sepatu aku, bagus kan? Nih, lihat. Nggak kayak punyamu, udah kecil bolong lagi. Kata Tiara sambil menendang-nendang kaki Yuni, pelan. Teman-teman satu kelasnya kembali tertawa mengejek Yuni. Yuni miskin. Yuni miskin. Yuni miskin. Hahaha. Ejek teman-teman satu kelasnya, terkecuali Rinda teman setia Yuni. Rinda lalu menyuruh duduk di sebelahnya. Mereka terhenti ketika guru memasuki kelas. Ada apa ini ribut-ribut, tanya Ibu Herlina, guru cantik dan baik di kelas Yuni. Tidak ada apa-apa Bu. Kami hanya sedang bercanda. Lihat Bu, ada anak pemulung gembel. Ucap Tiara sambil menunjuk Yuni. Ibu Herlina menggeleng. Tiara, tidak boleh menghina orang seperti itu ya. Apapun pekerjaan orang tua Yuni, itu kan halal selagi ibunya Yuni tidak mencuri. Jelas Ibu Herlina sambil tersenyum. Sudah sekarang kita mulai belajar ya. Baik buku, kompak anak-anak satu kelas. Di bangku paling belakang, Rinda melihat ke arah Yuni. Menghapus air mata Yuni yang menetes di pipinya akibat ejekan teman-teman satu kelasnya. Jangan dengerin kata Tiara sama Dinda ya Ayun. Biarin aja mereka mau mengejek kamu apa. Yang penting kamu murid yang pintar di kelas ini. Jangan putus semangat hanya karena ejekan mereka. Masih ada aku yang mau berteman sama kamu.
hibur Rinda. Terima kasih ya Rin, kamu masih mau berteman sama aku. Ucap Yuni berterima kasih dan mereka berdua tersenyum. Teng, teng, teng. Pelajaran sekolah telah usai, kini anak-anak berhamburan dari pintu kelas masing-masing dan pulang ke rumah mereka. Sesampainya di rumah, Yuni tidak mendapati ibunya. Dia mengucap salam sambil membuka pintu rumah. Krit-derit suara pintu. Assalamualaikum. Yuni tetap mengucapkan salam, walaupun di rumah tidak ada siapa-siapa. Yuni duduk di kursi ruang tamu, melepas sepatunya dan menaruhnya di samping pintu. Yuni mengganti seragamnya dengan baju biasa, lalu Yuni berjalan menuju ke dapur. Saat membuka tudung saji, Yuni tak mendapati apapun di atas meja. Yuni menghela nafas pelan. Ibu belum masak nasi, berarti ibu belum pulang sama sekali. Sebaiknya aku cari ibu di pasar, kan tadi pagi ibu bilang mau mencari botol bekas di pasar. Yuni bergegas keluar rumah dan berjalan ingin mencari ibunya. Saat sampai di depan rumah Ustadz Ilham, Yuni melihat ada ibunya Ustadz Ilham sedang menyapu halaman rumahnya. Yuni pun mengucap salam pada ibunda guru ngajinya. Assalamualaikum Bunyai, sapa Yuni sambil menganggukkan kepalanya, sopan. Sontak yang disapa langsung menoleh siapa yang menyapanya tersebut. Waalaikumsalam, Nak Yuni. Jawab Ibu Rukaya tersenyum, Ibunda Ustadz Ilham. Nak Yuni mau kemana? Tanya Ibu Rukaya. Itu Bunyai, Yuni mau nyusul ibu. Ibu sedang mencari botol bekas di pasar. Jawab Yuni, sopan. Oh iya, mari sini dulu Nduk. Ibu Rukaya melambaikan tangannya. Yuni pun patuh, berjalan ke arah Ibu Rukaya. Ada apa Bunyai? Tanya Yuni sesampainya di depan teras rumah Ustadz Ilham. Sini duduk dulu, Enduk. Suruh Ibu Rukaya sambil menepuk bangku di sebelah tempat duduknya. Yuni pun duduk di bangku teras rumah Ibu Rukaya. Yuni, sudah makan? Tanya Ibu Rukaya sambil melihat ke arah Yuni. Yuni menggeleng sambil menunduk. Belum Bunyai. Ibu belum pulang dari mencari botol bekas. Ibu belum masak nasi. Di rumah pun tidak ada beras. Jawab Yuni lirih sambil terus menunduk. Hati Ibu Rukaya terenyuh mendengar penuturan Yuni.